Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku tag di hari Jumat ya teman-teman. Nah, ini adalah saatnya pembagian lapor di sekolah anak-anak. Ini tadi aku ngambil lapornya itu di 3 tempat. Pertama di SD, di tempat sekolah Bang Razik. Lanjut ini di SMP tempat si Abang Rafa ya teman-teman, MTSN gitu ya. Nah, di sini tadi sebelumnya Pak suami itu ke bengkel dulu karena ban mobilnya itu tiba-tiba bannya tuh kurang angin teman-teman, mungkin pecah gitu ya atau bocor kali ya teman-teman. Nah, di situ kami mampir dulu sebentar ke bengkel, baru lanjut ke sekolah si Abang Rafa. Nah, ini tadi aku udah sampai di sekolah si Abang, ini di dalam kelas si Abang. Nah, ini wali murid memberikan kenang-kenangan kepada wali kelas ya teman-teman. Nah, di sini anak-anak dan wali murid diminta untuk berfoto bersama dengan wali kelasnya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, namanya kalau ada pembagian rapot ini pasti yang paling heboh itu emak-emaknya ya, bukan anak-anaknya. Nah, di sini anak-anak juga diminta foto bersama dengan wali kelasnya. Alhamdulillah ya teman-teman, tak terasa udah 1 semester si Abang di MTSN ini. Sebelumnya si Abang kan di asrama ya teman-teman, cuma karena si Abang nggak betah di asramanya jadi dia minta pindah sekolah, jadi aku pindahkan di MTSN ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga si Abang masih bisa buat mengejar nilai pelajarannya. Dan lanjut ini aku mau ke sekolahnya si Abang Raja, ke SMA. Pokoknya satu hari ini aku keliling mutar kota Pekanbaru ya teman-teman, karena ya anak aku tuh sekolahnya tuh mencar-mencar ya, dari ujung ke ujung gitulah ya teman-teman. Dan ini aku baru merasakan ngambil lapor itu di 3 tempat. Dulunya sih aku nyantai ya teman-teman, karena kan mereka itu satu SD, si Abang Raja dengan si Abang Rafa itu SD-nya tuh satu ya. Jadi paling ya kalau aku tuh ngambil rapotnya itu dulu paling ya pindah kelas aja gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk saat ini memang aku bekejar-kejar dengan waktu ya teman-teman. Nah, di sini si Abang Raja udah nungguin dari tadi ya. Karena tadi di sekolah si Abang Rafa itu lumayan lama juga aku ngambil rapot, karena ada ceramah sedikit dari wali kelas, bukan ceramah ya teman-teman, sedikit pemberitahuan untuk kita sebagai orang tua. Nah, itu tadi juga bikin lama di dalam kelas ya teman-teman. Nah, lanjut di sekolah si Abang juga aku lama ya teman-teman. Di sekolah si Abang Raja itu aku kelarnya itu jam setengah 12-an. Ya, namanya juga pembagian rapot ya, pasti banyaklah orang tua yang curhat dengan wali kelas atau orang tua yang mau bertukar pikiran dengan wali kelas tentang anak-anak mereka. Nah, ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Nah, tadi aku tuh nyuci karena si Abang Raja itu jadwalnya pulang dari asrama karena udah libur gitu ya teman-teman. Tapi karena si Abang udah seminggu kemarin laundryannya nggak diambil dengan orang laundry di asrama, dan alhasil si Abang itu pulang banyak bawa pakaian kotornya. Nih aku udah selesai bilas ya teman-teman. Lanjut ini aku mau jemur untuk kainnya, cuma nggak tahu pengeringnya itu kemarin itu nggak bisa ya teman-teman dipakai. Tapi entah kenapa pas terakhir ada selimut si Abang, aku coba aja masukkan ke dalam pengering, dan alhamdulillah akhirnya pengeringnya masih bisa bergerak ya teman-teman.
Dan lanjut aja, ini aku angkat jemurannya keluar mumpung ini mataharinya belum turun ya teman-teman. Memang di hari Jumat ini panasnya itu luar biasa menyengat ya teman-teman. Dan untuk pakaian siabang itu setidaknya itu kering air gitu ya teman-teman, dan pakainya aku cuci pagi itu alhamdulillah kering. Ini aku nyucinya itu udah 2 ronde gitu ya teman-teman. Untuk pakaian aku sebelumnya pagi sebelum berangkat ngambil rapat itu aku udah nyuci dan udah kering juga, udah aku angkat. Ini aku jemur pakaian yang si abang bawa dari asrama. Pagi itu padahal cuacanya mendung sekali loh teman-teman, kupikir bakalan hujan, dan alhamdulillah sampai sore mataharinya masih bertahan dan hujannya itu turun udah malam gitu ya teman-teman. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah udah mulai turun hujan atau masih panas gini ya teman-teman? Kalau di tempatku cuacanya itu suka nggak menentu ya teman-teman. Tiba-tiba aja kadang dalam panas ini hujannya deras turun, dan kadang-kadang ya teman-teman pas hujan tiba-tiba aja nanti itu panasnya cetar lagi. Tapi untuk 1 hari tadi ya teman-teman, memang mataharinya itu keluarnya itu udah mulai sore ya, tapi itu memang gak panas sekali. Dan hujannya itu juga dari malam ya teman-teman, dengan badainya, dengan petirnya. Pokoknya malam tadi itu mengerikan lah teman-teman cuacanya kalau menurut aku ya, karena ada petirnya itu teman-teman. Itu kadang-kadang yang bikin kita takut ya kalau ada petirnya gitu. Ini aku udah selesai jemurin kain si abang. Lanjut ini ya teman-teman, ini videonya aku lanjut aja di pagi harinya. Nah ini paginya aku mau manasin gulai dulu. Gulai ayam yang aku masak pakai rebung kemarin masih ada sisa teman-teman, jadi sayang aja mau dibuang. Jadi ini mau aku panaskan dulu. Nah ini sambil aku manasin gulai, aku juga mau ngerebus telur karena hari ini aku mau masak ikan asin campur-campur gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau campurkan juga pakai telur karena udah beberapa hari Pak suami minta dimasakin ikan asin. Kali ini aku masak ikan asinnya pakai cabai hijau. Di video sebelumnya aku udah masak ikan asin juga ya teman-teman, tapi itu sebetulnya video udah lama banget loh aku ngambilnya, tapi baru sempat aku edit dan aku dubbing. Nah pas dempet lagi aku ngupload kali ini masak ikan asin lagi. Pasti teman-teman di rumah pada heran kan, kok Bun sering kali masak ikan asinnya? Nggak sering ya Bun, aku paling masak ikan asin itu sebulan sekali ya teman-teman. Kalau misalnya Pak suami itu kepengen makan ikan asin baru aku masakkan, atau paling nggak misalnya stok di kulkas ikan udah nggak ada lagi, kebetulan aku belum ke pasar, baru aku masak ikan asin lagi ya teman-teman. Tapi untuk kali ini memang permintaan Pak suami ya, karena udah 1 bulan juga aku nggak masak ikan asin. Dari video yang aku upload kemarin itu sebetulnya video itu aku ambil udah 1 bulan yang lewat ya teman-teman, cuma baru sempat aku dubbing dan aku upload ya. Jadi pas lagi aku ngupload video masak ikan asin lagi, jadi videonya itu dempet dan durasinya paling jaraknya 2 hari atau 3 hari dari aku ngupload dari sekarang ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang nontonin video aku jangan heran ya kalau aku kali ini masak ikan asin lagi. Sayang ya teman-teman, video itu udah lama aku ambil tapi belum sempat aku dubbing gitu. Pas kebetulan baru kemarin sempat dubbing karena aku beberapa hari juga nggak ngonten, aku nggak masak gitu ya teman-teman. Jadinya aku upload aja untuk video yang udah lama aku bikin ya teman-teman. Kadang-kadang bingung sih teman-teman kalau buat bikin video
Takutnya teman-teman di rumah kalau videonya gitu-gitu aja, dan bikin video masak pun kalau masakan aku selalu berulang seperti itu terus ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah nggak pernah bosan ya liatin video aku yang sederhana ini ya teman-teman. Di sini kebetulan aku ada eh, sisa tempe di dalam kulkas. Pas sisaan aku masak gulai toco untuk lebaran kemarin ya teman-teman, dan juga ada sisa tahu di dalam kulkas. Jadi ini semua mau aku campur aja dan aku gado ya teman-teman buat masakan kali ini. Karena kan kalau masak ikan asin itu enaknya memang campur-campur seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalau ada kacang panjangnya juga lebih mantul ya. Cuma aku di sini nggak punya kacang panjang, aku adanya di kulkas terong, ikan asin, ada tempe dan juga tahu. Jadi semuanya aku campur aja teman-teman untuk masakan aku pagi ini. Pas aku selesai masak, Pak suami bangun tidur juga ya teman-teman. Terus dia lihat aku di dapur lagi masak ikan asin dan aromanya itu tercium ya teman-teman. Jadi Pak suami itu senang banget loh teman-teman. Katanya udah lama dia pengen lagi makan ikan asin. Tahu aja dia favorit untuk hari ini. Nah rasanya itu bahagia banget ya teman-teman kalau masakan kita itu sesuai dengan seleranya suami, dan pas dia makan itu lahap banget ya teman-teman. Sebetulnya aku masih ada stok ikan di kulkas ya teman-teman, tapi karena mungkin Pak suami juga udah bosan makan ikan, jadi kali ini dia memang udah lama juga sih minta dimasakin ikan asin si cabai hijau ini. Jadi baru aku bikin saat ini teman-teman, karena kemarin itu aku kan dapat kiriman rendang dari mamaku di kampung. Jadi kemarin aku makan rendang itu dulu ya teman-teman, dan saat ini udah ada jeda juga sih dengan aku gulai ayam dan rebung kemarin. Jadinya lumayan aman ya teman-teman untuk tensi, maksudnya nggak dekatin kali ya konsumsi daging dengan ikan asin, karena memang ada jarak 2 hari gitu ya teman-teman dari selesai makan rendang kemarin. Habis itu aku masak ayam, ini baru aku masak ikan asin. Nah ini tadi terongnya udah matang, tadi untuk ikan asinnya juga aku tambahin telur untuk campurannya ya teman-teman, biar makin rame gitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang anak-anak ada yang suka dengan ikan asin, tapi rata-rata anakku semua pada doyan ya teman-teman dengan sambal, atau aku bilang ini masakan jelek-jelek gitu ya teman-teman, masakan kampung. Tapi memang inilah teman-teman seleranya Pak suami dan anak-anak. Sambil masak aku sambil mau mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan terima kasih juga atas dukungan teman-teman selama ini ya teman-teman. Tanpa teman-teman mungkin akun aku ini tak akan bisa berkembang ya teman-teman. Semoga video aku ini bisa memberikan nilai-nilai positif ya terhadap teman-teman semua. Dan ini lanjut ke videonya. Sayurnya di sini aku bikin gambas dan wortel. Alhamdulillah menu sederhanaku pagi ini udah matang ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, see you.